Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Fitri Dasari dengan NIM A1C22067. Saya Maritza Zalianti dengan NIM A1C22081. Saya dengan Diayu Intan Permatasari dengan NIM A1C22082. Saya Intan Rahmadana Aulia Putri dengan NIM A1C222024. Saya Indah Nurrohmah dengan NIM A1C2222055. Baiklah teman-teman, di video ini kami akan menyampaikan penjelasan materi kelompok 2 tentang teori-teori belajar humanistik dan aplikasinya terhadap pembelajaran. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu di mata kuliah belajar dan pembelajaran matematika, yang kami hormati Ibu Ferry Tiona Pasaribu, SPD MPD, dan Ibu Neverma, SPD MPD. Di sini kelompok kami izin menjelaskan materi tentang teori belajar humanistik. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh Saudari Indah Nurrohmah, penjelasan tentang definisi teori belajar humanistik. Pengertian teori belajar humanistik. Manusia merupakan makhluk yang multidimensional, bukan saja karena manusia sebagai subjek yang secara teologis memiliki potensi untuk mengembangkan pola kehidupannya, tetapi juga sekaligus menjadi objek dalam keseluruhan macam dan bentuk aktivitas dan kreativitasnya. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu penalaran. Di sisi lain, humanistik berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam tatanan akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia, seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma. Teori humanistik berasumsi bahwa teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Pembelajaran humanistik memandang manusia sebagai subjek yang bebas merdeka untuk menentukan arah hidupnya. Manusia bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Pendidikan yang berhumanistik menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika dilandasi oleh cinta dan kasih antara mereka. Pribadi-pribadi hanya berkembang secara optimal dan relasi tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta, hati yang penuh pengertian, serta relasi pribadi yang efektif. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Baiklah, terima kasih Saudari Indah Nurrohmah terhadap penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Maritza Zalianti tentang tokoh-tokoh teori belajar humanistik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan teori-teori belajar humanistik menurut tokoh-tokoh para ahli.
Yang pertama, saya akan menjelaskan menurut Arthur W. Combs. Combs berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa siswa mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal, makna yang diharapkan siswa tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Dalam hal ini, yang penting ialah bagaimana membawa persepsi siswa untuk memperoleh makna belajar bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut yang menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-harinya. Combs juga memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat pada satu. Lingkaran kecil itu adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar itu adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri akan makin mudah hal itu terlupakan oleh siswa. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, teori Maslow ini didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal. Yang pertama, suatu usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar, dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri. Maslow membagi kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi 7 hierarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan fisiologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya. Ialah kebutuhan mendapatkan ras aman dan seterusnya. Hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi yang penting yang harus diperhatikan oleh guru pada waktu ia mengajar anak-anak. Ia mengatakan bahwa perhatian dan motivasi belajar ini mungkin berkembang kalau kebutuhan dasar ini siswa belum terpenuhi. Yang ketiga, menurut Carl Rogers membedakan dua tipe belajar, yaitu kognitif dan eksperiensial. Menurut Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Yang kedua, siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian. Bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Meskipun teori yang dikemukakan Rogers adalah salah satu dari teori holistik, namun keunikan dari teori ini adalah sifat humanis yang terkandung di dalamnya. Teori humanistis Rogers pun mempunyai berbagai nama, antara lain teori yang berpusat pada pribadi atau person-centered, non-directive client, teori yang berpusat pada murid, teori yang berpusat pada kelompok, dan person to person. Namun istilah person-centered yang sering digunakan untuk teori Rogers. Rogers menyebut teorinya bersifat humanis dan menolak pesimisme suram dan putus asa dalam psikoanalisis serta menentang teori behaviorisme yang memandang manusia seperti robot. Teori humanisme Rogers lebih penuh harapan dan optimis tentang manusia karena manusia mempunyai potensi-potensi yang sehat untuk maju. Dasar teori ini sesuai dengan pengertian humanisme pada umumnya, di mana humanisme adalah doktrin, sikap, dan cara hidup yang menempatkan nilai-nilai manusia sebagai pusat dan menekankan pada kehormatan, harga diri, dan kapasitas untuk merealisasikan diri untuk maksud tertentu.
Asumsi dasar teori Rogers adalah yang pertama, kecenderungan formatif. Segala hal di dunia, baik organik maupun non-organik, yang tersusun dari hal-hal yang lebih kecil. Yang kedua, kecenderungan aktualisasi. Kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju kesempurnaan atau pemenuhan potensi dirinya. Tiap individual mempunyai kekuatan yang kreatif untuk menyelesaikan masalahnya. Baiklah, terima kasih Saudari Maritza Zalianti atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya, penjelasan materi akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fitri Indasari. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang prinsip-prinsip belajar dari teori belajar humanistik dan juga ciri-ciri belajar dari teori belajar humanistik. Pertama, ciri-ciri belajar dari teori belajar humanistik. Cirinya yaitu dengan mengamati perilaku seseorang ditinjau dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Berikut adalah ciri-ciri belajar dari teori belajar humanistik. Pertama, perubahan intensional. Perubahan yang terjadi di dalam diri siswa disadari dan disengaja oleh siswa tersebut. Perubahan tersebut dapat berupa pengetahuan, wawasan, keterampilan, kebiasaan, perilaku, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan baik dan aktif. Dikatakan baik apabila perubahan tersebut bermanfaat dan baik bagi kehidupan, serta perubahan tersebut sesuai dengan harapan karena kita memperoleh ilmu yang lebih baik dari sebelumnya. Dikatakan aktif jika perubahan tersebut terjadi atas inisiatif siswa itu sendiri atau atas usaha siswa itu sendiri. Yang ketiga, proses belajar dari teori belajar humanistik ini lebih mengedepankan prosesnya, bukan hasilnya. Yang keempat, proses belajar ini lebih mengedepankan pemahaman individu. Yang kelima, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar seseorang dibanding individu itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar dari teori belajar humanistik. Kesuksesan pembelajaran humanistik ini dapat terjadi apabila kita menerapkan prinsip-prinsip belajar dari teori belajar humanistik. Apa saja prinsip-prinsip tersebut? Yang pertama, belajar bermakna. Siswa akan lebih mudah menyerap atau memahami materi apabila materi tersebut berarti atau bermakna bagi siswa. Untuk mendukung hal ini diperlukan sarana dan juga prasarana sehingga proses belajar dapat lebih menyenangkan dan juga bermakna. Yang kedua, belajar tanpa ancaman. Proses belajar akan lebih mudah apabila dilakukan di lingkungan tanpa ancaman yang dapat membahayakan atau mengganggu siswa. Guru memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa untuk pantang menyerah tanpa memberikan ancaman ataupun komentar negatif terhadap siswa. Kadang guru memberikan peringatan atau hukuman ringan seperti maju ke depan kelas, berdiri, ataupun menjawab pertanyaan dari guru tersebut untuk memberikan efek jera kepada siswa dan juga supaya siswa menyadari kesalahannya. Yang ketiga, belajar atas inisiatif sendiri. Pembelajaran akan lebih mudah apabila dilakukan atas inisiatif sendiri. Tentunya pembelajaran akan lebih berarti, bermakna, dan akan lebih efektif. Baiklah, penjelasan materi yang keempat akan dijelaskan oleh Saudari Dia Ayu Intan tentang aplikasi teori belajar humanistik terhadap pembelajaran. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang aplikasi teori humanistik terhadap pembelajaran. Apa sih itu aplikasi teori humanistik? Aplikasi teori humanistik lebih menonjolkan kebebasan setiap individu, siswa atau siswi agar memahami materi pembelajaran untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru dengan caranya sendiri. Selama proses pembelajaran, sehubungan dengan itu, di bawah ini akan diterapkan beberapa program dalam aplikasi humanisme. Dalam pembelajaran yang pertama yaitu Confluent Education Comparative Learning adalah pendidikan yang memadukan atau mempertemukan pengalaman afektif dengan belajar kognitif di dalam kelas. Yang kedua adalah Open Education. Open Education atau proses pendidikan terbuka adalah proses pendidikan yang
memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Yang ketiga yaitu cooperative learning. Cooperative learning atau belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi siswa. Yang keempat adalah yang terakhir, independent learning. Independent learning atau pembelajaran mandiri adalah proses belajar yang menuntut murid menjadi subjek yang dapat merancang, mengatur, mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Proses ini tidak bergantung pada subjek maupun metode instruksional, melainkan kepada siapa yang belajar, yaitu murid, yang mencakup siapa yang memutuskan tentang apa yang akan dipelajari, siapa yang harus mempelajari suatu hal tersebut. Terima kasih Saudari Dia atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya penjelasan materi akan dilanjutkan oleh Saudari Intan Rahmadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramadhana Aulia Putri akan menjelaskan materi urgensi pendidikan humanistik. Hancurnya rasa kemanusiaan dan terkikisnya semangat religius serta kaburnya nilai-nilai kemanusiaan dan hilangnya jati diri budaya bangsa merupakan kekhawatiran manusia paling klimaks atau memuncak dalam kancah pergulatan global. Setiap segi kehidupan sudah dihinggapi oleh apa yang dinamakan globalisasi informatika. Globalisasi telah melanda dunia dan umat manusia. Dunia pun tampak lebih transparan dan terbuka. Menghadapi kemajuan iptek yang luar biasa, sikap manusia ternyata masih terbelah, bahkan terkesan mendua. Di satu pihak, manusia merasa senang akan kemajuan iptek yang secara umum memberikan kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia. Di lain pihak, manusia, hati nurani kemanusiaannya mengeluh karena harus beradaptasi dengan situasi yang tidak lagi human-sentrik, melainkan sangat teknosentrik. Bagaimanapun juga, dengan tidak mengesampingkan manfaat iptek dalam membantu memudahkan kehidupan manusia, ibarat pisau bermata dua, iptek juga memberi dampak negatif. Dalam batas-batas tertentu, dampak destruktif iptek itu telah menundukkan manusia menjadi sangat tergantung kepadanya. Manusia pun menjadi robot dari makhluk raksasa bernama iptek buatannya sendiri. Dari perspektif humanisme, perkembangan iptek seperti demikian sejalan dengan proses dehumanisasi kehidupan. Agar tidak terjadi tragedi demikian, humanisasi teknosfer harus menjadi kenyataan. Disadari bahwa sains dan teknologi lahir dan berkembang melalui pendidikan. Maka salah satu terapi terhadap berbagai masalah di muka bisa didekati melalui pendidikan. Pendidikan merupakan institusi kehidupan yang akan selalu menampakkan esensinya dengan setiap waktu dan tempat. Dalam historisitas kemanusiaan, ia senantiasa menjadi fenomena aktual. Pembahasan tentangnya tidak akan mengalami titik henti, sebab pendidikan merupakan permasalahan akrab manusia yang akan senantiasa aktual untuk diperbincangkan. Seperti kata Prof. Lodge, Life is education and education is life. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Intan Ramadhana atas penjelasan tentang urgensi pendidikan humanistik yang telah diberikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.